Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya mohon maaf ya kalau suara Pro Yuli agak serak gitu ya. Memang suaranya lagi nggak enak. Oke. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang teks berita. Jadi kita sudah membahas pengertiannya, juga struktur dari teks berita ya. Jadi teks berita itu adalah teks yang berisi tentang peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dia bisa ditulis di media massa, baik media cetak atau media elektronik. Nah, biasanya berita itu isinya fakta, tapi nggak semua fakta diangkat jadi berita ya. Nah, berita juga disajikannya harus menggunakan bahasa yang menarik, sehingga dapat menarik minat pembacanya, sehingga tampak seperti sebuah cerita gitu. Oke, di pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Ya, jadi kita akan membahas struktur teks berita itu seperti apa, kemudian kebahasaan yang dipakai dalam teks berita itu seperti apa. Oke, langsung saja. Struktur teks berita itu secara umum atau sederhana itu terdiri atas 3 bagian ya, yaitu ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita ya. Jadi teks berita itu memiliki struktur tertentu berupa susunan mengenai cara teks tersebut dibangun ya. Pertama ada kepala berita. Kepala berita itu dia fungsinya, atau misalnya kalau itu disebut juga headline ya, itu fungsinya untuk memperkenalkan isi berita yang akan ditulis ya. Dia berupa judul beritanya ya. Nah, judul ini harusnya itu mencerminkan isi beritanya sehingga menarik minat pembaca. Huruf pada judulnya dibuat lebih besar dibandingkan isi beritanya atau subjudulnya, jadi biar kelihatan, biar orang-orang tertarik untuk membaca isi beritanya, maka si headline-nya atau kepala beritanya harus ditulis dengan huruf besar dan dia biasanya dibuat semenarik mungkin gitu ya. Kemudian yang kedua ada tubuh berita. Nah, tubuh berita ini itu adalah penjelasan dari unsur 5W plus 1H yang kemarin sudah kita bahas. Ini secara lebih rinci lagi ya, jadi isinya gitu. Kemudian yang ketiga ada ekor berita. Ekor berita ini penutup beritanya gitu ya. Isinya itu kesimpulan dan sarannya. Nah, ekor berita ini boleh ada, boleh juga nggak ada gitu ya. Jadi tidak mutlak harus ada dalam sebuah berita. Nah, itu adalah strukturnya secara umum. Kemudian kalau secara lebih khusus atau secara detail, struktur teks berita itu terdiri dari 3. Yang pertama ada orientasi, kedua peristiwa, kemudian ketiga sumber berita. Nah, orientasi berita itu isinya itu pembuka dari suatu berita yang diberitakan. Nah, biasanya isinya itu penjelasan singkat mengenai berita tersebut ya. Kemudian yang kedua ada peristiwa. Peristiwa ini isinya itu mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir ya, yang didasari pada peristiwa yang terjadi. Ya, dijelaskannya berdasarkan fakta dari lapangan. Kemudian yang ketiga ada sumber berita. Sumber berita ini isinya mengenai sumber didapatnya berita tersebut. Nah, biasanya berita yang ditambahkan sumber itu dituliskan pada media cetak seperti koran, tapi nggak jarang juga sih media elektronik juga menyertakan sumber berita, terutama di internet ya. Oke, itu adalah struktur dari teks berita. Kemudian kita akan membahas
kalimat fakta dan opini. Jadi apa sih kalimat fakta dan opini itu? Kalimat fakta dan opini itu adalah dua hal yang berlawanan tentu saja ya. Nah, kalau dua kalimat tersebut memiliki perbedaan yang cukup jelas ya. Jika kita lihat pengertiannya, fakta. Fakta pengertiannya adalah sebuah peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi sesuai dengan kenyataannya. Nah, kalau opini itu pendapat, pikiran, atau pandangan seseorang yang belum tentu benar kepastiannya karena belum ada pembuktian secara ilmiah. Jadi fakta umumnya bersifat objektif, sedangkan opini itu bersifat subjektif ya. Nah, berdasarkan pengertian tadi, bisa kita simpulkan kalimat fakta adalah kalimat yang mengandung informasi mengenai kejadian atau peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan ciri-cirinya kalau kalimat fakta itu pertama kebenarannya bisa dibuktikan, kemudian kedua memiliki pendukung berupa data yang akurat. Jadi biasanya kalimat fakta itu berisi data yang akurat. Biasanya menggunakan kalimat seperti ini. Pada tahun sekian, pada tahun 2000 gitu. Kemudian ada angka-angka ya. Itu ciri-ciri kalimat fakta. Kemudian kalau kalimat opini adalah kalimat yang mengandung pendapat, ide, gagasan, kritik atau saran yang kebenarannya masih perlu dibuktikan. Ciri-cirinya pertama, dia kebenarannya tidak bisa dibuktikan dan bersifat subjektif. Ini terbalik dengan kalimat fakta ya. Terus yang kedua, tidak memiliki pendukung berupa data yang akurat seperti kalimat fakta ya. Kalau kalimat fakta memiliki pendukung berupa data yang akurat. Kalau ciri kalimat opini, dia tidak memiliki pendukung berupa data yang akurat. Oke. Itu kalimat fakta dan kalimat opini. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis konjungsi. Ini adalah jenis-jenis konjungsi yang dipakai pada teks berita. Ya, ada dua konjungsi yang biasa dipakai pada teks berita. Yang pertama, konjungsi kausal. Konjungsi sendiri itu artinya kata hubung ya. Jadi kalau konjungsi kausal atau konjungsi sebab itu menjelaskan bahwa suatu peristiwa terjadi karena suatu sebab tertentu. Ya. Kata-katanya misalnya kata sebab itu, karena, dan karena itu. Jadi kalau contoh kalimatnya Andi tidak masuk sekolah karena sakit gitu ya. Jadi anak kalimatnya itu ditandai oleh konjungsi sebab, induk kalimatnya itu merupakan akibatnya ya. Jadi anak kalimat, induk kalimat tadi, Andi tidak masuk sekolah karena sakit ya. Yang ditandai konjungsi sebab itu adalah anak kalimat, berarti kalimat yang kedua. Kemudian induk kalimatnya itu akibatnya, tidak masuk ke sekolah, itu berarti akibatnya, induk kalimatnya di kalimat pertama. Oke, yang kedua ada konjungsi temporal atau kata hubung waktu ya. Itu menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Nah misalnya kata-katanya apabila, bila mana, demi, hingga, ketika, sambil, sebelum, sampai, sedari, sejak, selama, semenjak, sementara, seraya, waktu, setelah, sesudah, dan tatkala ya. Nah kata-kata konjungsi temporal ini itu menjelaskan hubungan yang tidak sederajat gitu ya. Contoh kalimatnya apa ya? Andi sudah menyukai menggambar sejak dia masih duduk di sekolah SD. Seperti itu. Ya, jadi itu menjelaskan hubungan waktu yang tidak sederajat. Jadi dia suka menggambar
itu sampai sekarang, sejak dia masih duduk di sekolah SD, itu menyatakan masa lampau gitu. Jadi hubungan waktunya tidak sederajat. Oke, itu adalah jenis-jenis konjungsi. Konjungsi kausal dan konjungsi temporal yang biasa digunakan pada teks berita. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis kalimat yang biasa digunakan pada teks berita. Ada dua, yaitu ada kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung itu adalah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya, ya. Jadi kalimat langsung ini dia diambil dari pembicaraan seseorang dan dikutip langsung pada sebuah berita, sebuah teks. Oke, contohnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, bagian kalimat petikannya itu diapit oleh tanda petik 2 ya, bukan tanda petik 1. Kemudian tanda petik penutup diletakkan setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Contohnya seperti itu, Andi mengatakan, koma, kemudian tanda petik, aku akan pergi ke sekolah, titik, tanda petik ya. Nah, kalau salahnya, jadi Andi mengatakan, koma, titik 2, aku akan pergi ke sekolah, titik 2, kemudian titik. Jadi titiknya itu setelah tanda petik. Kemudian tanda koma yang di depan itu sebelum tanda petik. Jadi bukan tanda petik kemudian koma, tapi tanda koma dulu kemudian petik, kemudian tanda petik baru titik. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma, terkadang tanda titik 2 dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak sebelum kalimat petikan. Maaf itu ya, agak typo. Contohnya Andi bertanya, koma, tanda petik, mau kemana kalian hari ini? Tanda tanya, tanda petik. Jadi kalau pengiringnya di depan itu harus ditandai tanda koma dulu ya. Kemudian kalau petikan dulu, maka dikasih spasi bukan koma ya, tapi dikasih spasi kemudian kalimat pengiringnya. Oke. Selanjutnya yang keempat adalah jika ada kalimat petikan, huruf awal pada kalimat pertama menggunakan huruf kapital, sedangkan kepada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil, kecuali nama orang atau kata sapaan. Oke, coba saja minta sama ayah, koma, tanda petik, kata ibu, dia pasti akan memberikannya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada dua petikan, yang pertama hurufnya besar, kemudian pada kalimat petikan yang kedua hurufnya kecil. Ya, jangan lupa di antara, jadi coba saja minta sama ayah, koma, tanda petik, kata ibu, koma, tanda petik, dia pasti akan memberikannya, tanda petik. Seperti itu penulisannya ya. Oke, itu adalah kalimat langsung. Kemudian kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ya, jadi tidak ada petikannya. Ciri-cirinya pertama tidak ada petikannya, tidak menggunakan tanda petik. Kemudian intonasi membacanya datar. Jadi kayak kalau yang tadi kan ibu berkata, dia adalah gadis yang baik. Sedangkan kalau misalnya kalimat tidak langsung, cara membacanya, ibu berkata bahwa Ani adalah gadis yang baik, gitu ya. Jadi intonasinya datar. Kemudian ketiga, terdapat perubahan kata ganti orang. Jadi kata ganti orang ini ada 3 yang berubah. Pertama, kata ganti orang pertama berubah menjadi orang yang ketiga. Contohnya saya dan aku itu menjadi dia atau ia, gitu. Kemudian kata ganti orang kedua berubah menjadi orang pertama, yaitu kamu dan dia menjadi saya atau nama orang.
ya. Kemudian kata ganti orang kedua dan pertama jamak berubah menjadi kayak kami atau kita, itu berubah menjadi kalian, kami gitu. Kemudian nomor 4, biasanya ditambahkan konjungsi bahwa. Ya, contohnya ibu berkata, koma, tanda petik, dia adalah gadis yang baik. Kemudian kalau itu kalimat langsungnya, kalimat tidak langsungnya, ibu berkata bahwa Ani adalah gadis yang baik. Nah, di sini kata ganti orang keduanya, dia itu menjadi saya atau nama, di sini menjadi nama orang ya. Ibu berkata bahwa Ani adalah gadis yang baik. Gitu. Oke, itu adalah kalimat langsung dan tidak langsung. Kemudian, selanjutnya adalah kata baku dan kata tidak baku. Kalian pernah dengar KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia? Nah, itu adalah sumber utama dari bahasa baku ya. Di bahasa baku itu kata baku adalah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan ya. Jadi atau kata baku itu kata yang sudah benar dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia. Nah, biasanya umumnya sering digunakan pada kalimat resmi, mau baik lisan ataupun tulisan gitu ya. Nah, satu kata itu dia dikatakan tidak baku kalau misalnya kata itu digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, ketidakbakuan suatu kata itu bukan hanya ditimbulkan oleh salah penulisan saja, tapi juga bisa disebabkan oleh pengucapan yang salah dan penyusunan kalimat yang tidak benar. Gitu. Biasanya kata tidak baku selalu muncul dalam bahasa lisan. Ya. Ya, jadi kata baku itu dia sering digunakan dalam bahasa lisan gitu. Nah, kalau kata baku biasanya digunakan ketika membuat karya ilmiah, membuat surat lamaran kerjaan, buat laporan, pidato, rapat dinas, musyawarah, diskusi, surat menyurat instansi, organisasi, dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau kata baku biasanya dia digunakan dalam bahasa lisan seperti tadi yang Proya bilang. Nah, apa sih yang menyebabkan kata tidak baku tadi? Biasanya penggunaan kata baku itu karena pertama pengguna bahasanya dia tidak tahu bentuk penulisan dari kata yang dimaksud. Jadi nggak tahu penulisan yang benarnya seperti apa. Kemudian bisa juga karena si pengguna bahasanya tidak memperbaiki kesalahannya. Jadinya ada kata, jadi selalu ada kata tidak baku gitu. Jadi misalnya udah tahu aslinya gimana tapi tidak memperbaikinya. Jadi selalu aja ada kata tidak baku. Kemudian yang ketiga, pengguna bahasanya sudah terpengaruh dari orang-orang yang terbiasa menggunakan kata yang tidak baku gitu. Kemudian yang keempat, sudah terbiasa aja gitu memakai kata tidak baku gitu. Contoh kata baku yang biasa kita pakai gitu ya. Pertama, apotik. Itu adalah kata tidak baku. Yang bakunya adalah apotek gitu. Terus bis. Itu kata bakunya adalah bus. Kemudian karena harusnya pakai e ya. Terus praktek harusnya praktik. Terus teknik harusnya teknik, nggak pakai h gitu. Nasehat harusnya nasihat gitu. Dan lain-lain. Kemudian kalau kalimatnya contohnya, saya akan keluar kota pada hari ini. Sebenarnya kalau bahasa bakunya itu kalimat bakunya adalah pada hari ini saya akan keluar kota. Gitu. Ya. Itu keseharian kita gitu. Oke. Pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Jadi kita akan lanjutkan di pertemuan online selanjutnya insya Allah. Kemudian untuk kalian lebih memahami lagi apa yang tadi Proya jelaskan, silakan kalian kerjakan tugas halaman 12 bagian nomor 2, 4, dan 5. Jadi nomor 1 sama 3-nya tidak usah. Kemudian kalian tulis di buku tulis dan jawabannya kalian foto. Kemudian kirim ke WA Frau Yulia. Ya, japri ke Frau Yulia. Kalau ada yang tidak dimengerti, kalian boleh
bertanya langsung di grup atau langsung ke Fro Yulia. Kalau ada yang perlu dijelaskan ulang, silahkan hubungi Fro Yulia. Oke. Cukup sekian tuh kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.